Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dalil usul nahwu. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu usul nahwu. Usul nahwu adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil nahwu secara global dari sisi dalil-dalilnya, bagaimana beristidlal dengan dalil tersebut, dan keadaan orang yang beristidlal. Faedah mempelajari usul nahwu adalah agar kita memiliki sandaran ketika menetapkan suatu hukum. Sumber-sumber ilmu nahwu ini ada banyak, ada 4. Yang pertama, dalil simai, nakli, yang diantaranya terdiri dari Al-Quran, Al-Qiraat Al-Quraniyah, hadis, dan Kalamul Arab. Kalamul Arab ini terdiri dari 2, yaitu syair dan nathar. Dalil yang kedua yaitu qiyas, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah dalil istihabul hal. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil qiyas. Qiyas secara bahasa adalah at-taqdir, yang artinya mengira-ngirakan. Qiyas berasal dari kata qasa, yaqisu, qaisan, wa qiyasan. Qiyas adalah membandingkan suatu kata dengan kata lain, bentuk satu dengan bentuk yang lain, dengan tetap menjaga keteraturan bahasa. Secara istilah, qiyas berarti membawa hukum cabang dengan hukum asal karena adanya ilat. Menurut Dr. Khadijah Al-Khudaitsi, qiyas adalah membawa sesuatu yang majhul kepada sesuatu yang maklum, membawa sesuatu yang belum dinukil kepada sesuatu yang telah dinukil, membawa sesuatu yang belum didengar kepada sesuatu yang telah didengar dengan hukum-hukum dan ilat yang menyatukan keduanya. Rukun qiyas ada 4, yaitu makis alai atau asal, makis atau far', ilah jamaah, dan hukum. Menurut Abu Bakar Al-Ambari, mengingkari qiyas dalam ilmu nahwu itu tidak benar, karena semua ilmu nahwu adalah qiyas. Dan qiyas memiliki pengaruh pada peletakan kaidah-kaidah nahwu. Faedah qiyas adalah tidak memerlukan pembicara untuk memperdengarkan kalam Arab. Menurut Ar-Razi, jika ingin mengkiaskan sesuatu harus ada patokan yang dhabit. Berikut beberapa masalah pada ilmu nahwu yang berkaitan dengan qiyas. Permasalahan yang pertama yaitu mendahulukan mustasna atas mustasna minhu pada hukum secara bersamaan. Terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu ulama Bashrah. Ulama Bashrah berpendapat tidak memperbolehkan mendahulukan mustasna atas mustasna minhu. Contohnya fil ikhtiyar illa zaidan darabanil qaumu. Kemudian contoh fil istisna al-mufarragh illa ta'amaka ma akala zaidun. Tidak memperbolehkannya ulama Basrah ini karena mustasna menjadi badal dan mustasna minhu menjadi mubdal minhu, yang artinya badal tidak boleh mendahului mubdal minhu. Jika dipaksakan, maka darabanil qaumu akan beramal pada sebelum illah. Pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama Kufah yang memperbolehkan mendahulukan mustasna atas mustasna minhu. Contoh, illa zaidan qomal qaumu. Pendapat ini disandarkan pada syair ijaz, yaitu wabaldatin laisa biha turiyu wala khalal jinnah biha insiyu. Permasalahan yang kedua adalah bahma. Pada permasalahan ini terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Khalil dan Imam Sibawayh, yang mengatakan mahma berasal dari ma asyartiyah yang ditambahi ma litaukid menjadi mama, seperti pada kata matama, inma, dan ainama. Karena orang Arab susah dalam pengucapannya, maka diperingan dengan mengganti alif pada ma asyartiyah dengan ha menjadi mahma. Menurut Imam Sibawayh, mahma berasal dari kata mah dan ma yang ditasbihkan seperti idma. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Ar-Razi.
Sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa mahma bukanlah kata yang tersusun dari wazan fa'la. Menurut pendapat Ibnu Uswur yang diikuti Ibnu Hisham, beberapa ulama nahwu memperbolehkan mahma berasal dari wazan maf'al. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang mengatakan mahma berasal dari kata mah yang bermakna kufa dan ditambahi ma syartiyah, seperti mengatakan mahma taf'al af'al, ai ukfuf ma taf'al af'al. Imam Ar-Razi menterjih pendapat Imam Khalil, yaitu pendapat yang pertama. Permasalahan selanjutnya yaitu dhamir lahik li rubbah. Pendapat ulama Basrah berpendapat jika rubbah dikaitkan dhamir maka dhamirnya harus dhamir mufrad mudzakkar karena tujuan dhamir adalah untuk ibham. Contoh rubbahu rajulan, rubbahu rajulaini, rubbahu rijalan. Pendapat yang kedua yaitu dari pendapat ulama Kufat yang berpendapat sebaliknya. Kata rubbah disesuaikan dengan dhamir setelahnya. Contoh rubbahu rajulan, rubbahuma rajulaini, rubbaha imra'atan. Permasalahan yang keempat yaitu tentang taklil. Taklil adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan atas hubungan sebab akibat. Taklil merupakan sebuah hipotesa atau upaya untuk menemukan alasan atau sebab. Taklil dalam nahwu adalah sebuah wujud istimbati atau hasil penyimpulan akal, yaitu sebuah wujud yang kita mengenalnya melalui ta'akul atau penggunaan rasio. Taklil muncul karena kebutuhan akan penguat alasan terhadap hukum-hukum i'rab yang telah ditetapkan. Kebenaran dalam konsep ini tidak mutlak karena terletak pada kesepakatan para ulama nahwu. Boleh jadi suatu ilmu bukan suatu alat untuk dirinya sendiri, akan tetapi ilmu itu bisa digunakan sebagai alat untuk meraih ilmu yang lainnya. Dengan demikian, taklil merupakan salah satu sarana berpikir ilmiah. Permasalahan yang kelima yaitu macam-macam wawu takrir yang terletak setelah wawu qasam. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Khalil dan Imam Sibawayh mengatakan bahwa wawu takrir adalah wawu athof. Contoh pada wallahi warrahmani warrahimi la'adribanna zaidan. Wawu pada kata sebelumnya yaitu pada kata Allah adalah wawu qasam dan wawu sebelum ar-Rahman dan ar-Rahim adalah wawu athof. Sedangkan la'adribanna zaidan menjadi jawabul qasam. Pendapat yang kedua yaitu sebagian ulama mengatakan wawu takrir adalah wawu qasam. Imam Ar-Razi mentarjih pendapat yang pertama karena jika yang kedua dan yang ketiga menjadi wawu qasam maka membutuhkan banyak jawabul qasam yang dikira-kirakan. Permasalahan yang keenam yaitu ilat bina isimlah mufrad nakirah atau i'rabnya. Terdapat dua penafsiran, yaitu penafsiran pertama oleh Al-Mubarrad, Imam Akhwas dan ulama Basrah. Al-Mubarrad menafsirkan la menasobkan isim yang pertama kemudian dimabnikan kepada isim setelahnya dan tanwinnya dibuang karena mabni atau dihilangkan seperti pada khamsata asyarah. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Az-Zujaj yang menafsirkan maksud Imam Sibawayh, yaitu isim la adalah mu'rab yang tak terlepas dari amilnya. Contoh la rajula wala gilama indak. Tanwinnya hilang bukan karena mabni tetapi karena untuk meringankan bacaan. Jika isim la dipisah maka di-i'rab. Contoh la fiha rajulun wala imra'atun. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.